Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pekerjaan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Pembangunan infrastruktur PUPR diarahkan untuk memperkuat ketahanan air, meningkatkan konektivitas jalan dan jembatan, serta memperluas akses infrastruktur dasar bagi masyarakat. Upaya ini juga difokuskan pada penyediaan sarana prasarana strategis, pengembangan SDM konstruksi yang unggul dan adaptif, serta penguatan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Semua langkah tersebut bermuara pada terwujudnya infrastruktur perkotaan dan nasional yang berkelanjutan, mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta kesejahteraan rakyat. Penerapan nilai berorientasi pelayanan pada Kementerian Pekerjaan Umum sangat terlihat dalam berbagai program dan inisiatif yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan masyarakat, yaitu meningkatkan pelayanan publik dengan sistem pengaduan dan respon cepat. Kementerian PU menyediakan berbagai saluran untuk layanan pengaduan publik. Adapun nilai akuntabel dalam Kementerian Pekerjaan Umum, yang pertama pertanggungjawaban aset negara. Kementerian PU bertanggung jawab untuk membangun dan mengelola aset negara yang sangat besar. Yang kedua, pengawasan internal dan eksternal. Kementerian PU memiliki mekanisme pengawasan internal yang ketat melalui unit Inspektorat Jenderal. Adapun lembaga eksternalnya yaitu BPK, BPKP, dan KPK. Kedua contoh ini menunjukkan bahwa akuntabilitas di Kementerian PU bukan hanya tentang melaporkan keuangan, tetapi juga tentang memastikan seluruh proses kerja dilakukan dengan jujur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Nilai kompeten dalam Kementerian Pekerja Umum terlihat dari Kementerian mendukung dan memfasilitasi peningkatan sumber daya manusia melalui diklat, pelatihan teknis konstruksi maupun kursus manajemen proyek, sehingga pegawai Kementerian PU melakukan tugas secara kompeten seperti perencanaan infrastruktur yang tepat guna. Untuk menghasilkan infrastruktur yang kokoh, pegawai PU melakukan analisa topografi, survei lapangan, analisis lingkungan, dan dampak infrastruktur tersebut. Kemudian dituangkan dalam detail engineering design atau DED yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Kementerian PU kompeten dalam penguasaan teknologi modern dengan menerapkan teknologi Building Information Modeling atau BIM untuk perencanaan dan pengawasan proyek. Nilai humoris dalam Kementerian Pekerjaan Umum terlihat pada layanan informasi publik dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat dan tidak membeda-bedakan pelayanan tersebut. Nilai loyal yang dicerminkan oleh Kementerian PU terlihat dalam upaya dedikasinya dalam membangun infrastruktur dan memenuhi kebutuhan dasar rakyat. Selain itu, terlihat pada upaya dalam mendukung cita-cita Presiden dan program prioritas nasional melalui program yang diselaraskan untuk mewujudkan Indonesia maju dan kesejahteraan merata. Nilai adaptif yang dicerminkan oleh Kementerian PU terlihat dalam upaya menjalankan berbagai inovasi, salah satunya seperti e-simpan, untuk mempercepat evaluasi pengalaman penyediaan jasa konstruksi, mengurangi manipulasi data, dan meningkatkan objektivitas penilaian riwayat kerja. Berarti pada Kementerian PU tercermin melalui program-program Kementerian PU yang menegaskan pentingnya kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan. Melalui Padat Karya 2025, masyarakat diberdayakan sebagai pelaku utama sekaligus penerima manfaat pembangunan. Sedangkan lewat perencanaan berbasis partisipasi publik, masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan, pengawasan, dan pemanfaatan infrastruktur. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya menghasilkan sarana fisik yang merata, tetapi juga menciptakan kesempatan kerja, penghasilan, rasa memiliki, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan infrastruktur yang berkelanjutan. Kementerian Pekerjaan Umum menerapkan nilai-nilai berakhlak melalui pelayanan publik yang responsif, pengelolaan aset yang akuntabel, peningkatan kompetensi SDM, serta inovasi dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Penerapan nilai ini memastikan pembangunan infrastruktur tidak hanya berorientasi fisik, tetapi juga memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan mensejahterakan rakyat.